Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Kepada yang kami hormati Gus Yatimul Ainun selaku Ketua PCLTNNU Kabupaten Malang, yang kami hormati juga jajaran pengurus cabang Lesbumi Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Lesbumi, yakni tentang Islam Nusantara. Beberapa minggu yang lalu Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional keempat, telah diselenggarakan oleh Lesbumi PBNU, tepatnya di Pondok Pesantren Kaliaupak, Yogyakarta. Ada beberapa catatan yang menarik terkait dengan Lesbumi NU kembali kepada Khitoh 1962, yakni kembali kepada Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Artinya tidak semerta-merta Lesbumi NU dengan hasil muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Islam atau rekomendasi atau bahkan isu tentang Islam Nusantara tuntas begitu saja. Banyak catatan-catatan menarik, baik itu dari internal maupun eksternal Nahdlatul Ulama. Pada malam hari ini akan kita kupas tuntas dengan Gus Yatimul Ainun, Ketua LTNU PCNU Kabupaten Malang. Bagaimana strategi kita, konsep besar tentang Islam Nusantara. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lesbumi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Amma ba'd. Para pecinta Nahdlatul Ulama yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita berbicara Islam Nusantara di Indonesia, karena Nusantara, Indonesia tidak bisa lepas dari Nusantara. Oke. Satu jiwa yang Indonesia lahir dari bumi Nusantara adalah Saripati Nusantara. Lahirlah Indonesia. Nah, berbicara juga Islam, saya sangat menghormati guru semua warga Nahdien, almarhum Kiai Haji Agus Sunyuto, yang beliau sangat luar biasa berbicara persoalan Indonesia, berbicara persoalan Nusantara, berbicara soal Islam di Indonesia, dikupas dalam Atlas Wali Songo. Tetapi saat ini, terutama di era digitalisasi, banyak hal yang penting kita kaji bersama. Supaya apa? Supaya tidak mengotori dalam tanda kutip Islam yang khas Indonesia. Oke. Islam khas Indonesia. Contoh, di Atlas Wali Songo misalkan banyak dikupas bahwa ada Islam Kapitayan. Oke. Ada keyakinan. Nah, tradisi-tradisi di Nusantara ini sangat erat kaitannya dengan budaya-budaya hasanah-hasanah yang dilahirkan di bumi Nusantara ini. Maka Islam masuk ke Nusantara ini juga tidak bisa lepas dari kultur, dari budaya, kebiasaan. Nah, ini merupakan kekayaan
Nusantara yang tidak bisa kita lepas, yang tidak bisa kita abaikan. Saya selalu ingat pada dua konsep, karena saya juga di digitalisasi, sering diundang oleh banyak kampus soal digitalisasi, baik itu media sosial dan berkaitan dengan Islam di Indonesia, Islam Nusantara. Saya selalu ingat kamakol yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang banyak menitik beratkan pada persoalan jika kita berbicara tradisi dan budaya. Tradisi budaya Indonesia, Nusantara. Al-muhafadatu alal qadimi soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Dari situ, dari kalimat itu, kita sebagai warga Nahdien, kita jangan malu sebagai warga Nahdien, baik di Nusantara maupun di belahan dunia. Karena apa? Karena yang mampu mempertahankan tradisi-tradisi sesuai dengan kultur budaya masing-masing adalah Nahdlatul Ulama. Al-muhafadatu alal qadimi soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Pertahankan budaya, pertahankan tradisi budaya lama yang baik, dan mengambillah pola baru yang lebih baik, tradisi baru yang lebih baik. Nah, kita tidak bisa lepas dari itu. Kita harus mempertahankan budaya Nusantara yang memiliki nilai kebudayaan yang cukup baik. Begitu juga kita tidak bisa benci terhadap budaya baru yang selama itu baik. Nah, korelasinya adalah banyak nilai-nilai budaya di Indonesia, di Nusantara ini yang keterkaitannya senyawa dengan Islam. Senyawa dengan Islam. Nah, ini yang terjadi. Ini adalah karakteristik Indonesia, dan ini dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Nah, terutama Les Bumi. Les Bumi menjadi pelopor dan menjadi garda, menjadi benteng Indonesia, menjadi benteng Nusantara, supaya tradisi-tradisi dan budaya ini tidak terlupakan. Nah, apalagi dengan masuknya digitalisasi. Nah, yang sangat melupakan generasi-generasi milenial ya, generasi-generasi milenial yang lupakan sejarah nenek moyangnya. Nah, ini tidak bisa kita biarkan bahwa Indonesia, Nusantara jaya berkibar di level dunia karena kekayaan budayanya. Ini yang luar biasa. Berikutnya Gus, dengan model ijtihad Islam Nusantara ini kan tidak istilahnya itu tuntas begitu saja. Bagaimana cara kita menerjemahkan, mengkomunikasikan terkait Islam Nusantara yang sudah direkomendasikan di hasil Muktamar 2015, Muktamar NU yang ke-33 itu, di jajaran internal Nahdlatul Ulama itu juga masih menjadi perdebatan. Belum lagi di eksternal kita. Kelompok sebelah ini juga luar biasa. Sangat masif sekali. Kalau tadi kita bicara bincang-bincang terkait digitalisasi. Bagaimana dua sisi ini, artinya Nahdlatul Ulama maupun yang terwakili oleh teman-teman Les Bumi NU dalam rangka menerjemahkan dua sisi ini tadi. Kalau saya begini, saya sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama ya, kader Nahdlatul Ulama, harus bangga menjadi kader Nahdlatul Ulama. Saya kampanyakan itu, siapapun itu. Nah, begitu juga harus berani. Berani melawan siapa? Berani melawan yang mau berusaha untuk mencerabut budaya dan tradisi yang menjadi hasanah kekayaan Indonesia, Nusantara. Contoh misalkan Wahabi tidak boleh dan harus dilawan. Harus dilawan. Harus dilawan. Kenapa? Karena Islam itu bukan jubah. Islam bukan hanya sekedar atribut. Islam bukan casing. Tapi bedakan antara budaya dan Islam. Jadi kalau misalkan kita pakai jubah, wah itu Islamnya luar biasa. Belum tentu. Islam tidak berasal dari jubah. Islam tidak berasal dari atribut. Silahkan saja, tidak ada kaitannya. Orang yang alim misalkan belum tentu suka jubah. Begitu juga belum tentu orang berjubah itu alim.
Nah, ini cara melihatnya tidak hanya sekedar kasat mata melihat. Nah, di Indonesia apapun yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama tidak pernah lepas dengan budaya. Nah, ini yang luar biasa. Tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas dengan budaya. Dan hanya Nahdlatul Ulama yang bangga terhadap hasanah budaya Indonesia. Nah, ini yang harus dipertahankan mati-matian oleh kita, Nahdlatul Ulama. Ada budaya wayang di situ. Ada banyak hal-hal budaya-budaya yang nilai-nilai keislamannya tinggi. Nah, Wali Songo masuk ke Indonesia itu juga bukan malah memberantas budaya-budaya di Nusantara, tetapi bagaimana memaknai budaya itu bernilai Islam. Dan nenek moyang kita banyak sekali sebenarnya sudah Islam secara amaliyahnya Islam. Mereka melakukan nilai-nilai perilaku-perilaku yang sangat Islami. Bagaimana orang nenek moyang terdahulu sangat menghormati orang tua, ayah dan ibu. Nah, bagaimana menghormati saudara-saudara kita, bersilaturahim dan lain-lain. Jadi kalau misalkan di masing-masing daerah itu ada contoh yang sangat kecil. Jadi kalau di Madura itu ada istilah tanian lanceng, ya, ada istilah tanian lanceng yang sekarang sudah langka. Itu. Nah, konstruksi rumah itu sudah sangat Nusantara banget. Sangat Nusantara banget. Ada musola, keluarga berjejeran. Kalau ada tamu masuk satu pintu, ketahuan siapa tamu asing atau tamu keluarga. Ditemui dengan luar biasa. Di Islam sangat mengajarkan hal itu, bahwa silaturahim dalam konteks Islam itu erat kaitannya dengan rasa persaudaraan yang itu sudah dibangun sebelum Islam itu masuk ke Nusantara. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Gus, berikutnya bagaimana Gus strategi ini ya, langkah-langkah strategis ketika di dalam internal NU juga masih multi tafsir terkait Islam Nusantara itu sendiri, belum lagi seperti yang kami sampaikan terkait dengan digitalisasi itu tadi. Bagaimana langkah strategisnya, Gus? Strateginya begini, kita warga Nahdien dan saya berharap generasi muda Nahdlatul Ulama jangan sampai teledor dengan persoalan digitalisasi. Mereka Wahabi, HTI. Kalau anak muda milenial bilang Wahaboy. Ya, Wahaboy kita. Nah, ini harus diperangi. Boleh kita tidak diperangi, misalkan perang bukan kemudian berjihad membawa parang, membawa pedang, enggak. Tetapi perang cyber ini yang harus dikuatkan. Mereka juga memasukkan unsur-unsur nilai Wahabisme ke Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kita berbicara persoalan perlawanan dan gerakan Nahdlatul Ulama. Nah, berbicara persoalan di Indonesia, tetap berbicara persoalan Islam secara global, tetap Islam rahmatan lil alamin. Selama mereka tidak mengganggu kita, dipersilahkan. Tetapi jangan sampai ajaran-ajaran Wahabisme yang masuk ke Indonesia mengganggu kedamaian, mengganggu keharmonisan rakyat Nusantara yang betul-betul menjaga nilai-nilai budaya. Jangan ganggu itu. Kita punya mahkota yang cukup luar biasa di level dunia. Kerajaan, ada candi-candi di Indonesia yang itu menjadi simbol kebesaran kita. Nah, begitu juga persoalan perilaku-perilaku adat ketimuran. Kita sudah sangat menghargai budaya kita, menghargai yang tua. Kapan kita berkomunikasi dengan yang tua, kapan kita berkomunikasi yang seusia, kapan kita berkomunikasi dengan anak, dengan di umur di bawah. Itu bukan hanya muncul dari nilai dan ajaran Islam, tetapi nenek moyang kita sebelum Islam masuk itu sudah ada tradisi yang agung di situ. Bagaimana menghormati sesama. Maka keharmonisan
dalam berkehidupan itu penting. Menghargai terhadap perbedaan agama itu pasti. Tetapi jangan pernah mengganggu dan jangan pernah mengkafir-kafirkan orang yang selama itu adalah baik. Nah, persoalannya di luar kita itu adalah mencari persoalan, mencari perbedaan dengan tidak menggunakan strategi damai. Mereka mau hidup di daerah orang lain, tetapi mengganggu dan mencerabut akar-akar yang ada di tanah yang dia diami. Nah, ini sangat berbahaya. Nahdlatul Ulama sudah terbukti pada persoalan itu. Mampu menjaga dan mampu merawat, menyelesaikan persoalan. Kita sama-sama bersaudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, Islam Nusantara apa sih? Islam Nusantara itu adalah pemaknaan dari Islam rahmatan lil alamin dengan menyesuaikan dengan konteks budaya, tradisi yang menjadi kekayaan atau menjadi hasanah di Indonesia, di Nusantara. Berarti harus bersinergi, Gus? Ya, betul. Bersinergi ya? Bersinergi. Makanya satu jiwa antara NKRI dan Pancasila. Tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena Pancasila jelas di dalamnya ada nilai-nilai budaya, ada nilai-nilai tradisi. Nah, begitu juga NKRI. Harga mati. Kenapa? Yang merumuskan NKRI, yang merumuskan Pancasila itu adalah para founding father, pada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang memang sejak lahir besar dari bumi Nusantara, menjaga tradisi Nusantara, melahirkan tradisi Nusantara dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Oke. Menarik sekali bincang kita pada malam hari ini. Tadi Gus Ainun matur ya, ngendikan terkait dengan asal mula budaya, bahwasanya jauh sebelum Islam datang ke Nusantara itu nenek moyang kita itu sudah secara nilai itu sebenarnya adalah sudah sangat Islami sekali. Pangapunten, bahkan saya pernah melihat di ajaran Pancasila itu ada istilah Molimo, Gus. 5 pantangan hidup. Lah ini kan kalau dilihat ini kan sangat luar biasa ruh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Bagaimana, Gus, istilahnya itu kita menuntaskan ini tentang kearifan, tentang Islam Nusantara itu kembali kepada baik struktural NU maupun kultur NU. Jadi orang NU sendiri bangga, bahagia bahwasanya Islam Nusantara ini adalah sebagai proses garap besar kita untuk membendung baik itu globalisasi maupun era digitalisasi yang hampir tidak ada frame atau pagarnya, Gus. Pripun? Ada satu yang sangat berbahaya pada konteks saat ini. Apa itu? Seseorang melihat simbol. Casing tadi, Gus. Casing tadi. Jadi kita tidak berbicara konteks nilai, etika, estetika, keindahan, nilai, tidak. Tetapi hanya casing saja yang dilihat. Anak-anak generasi masa kini tidak lagi diajari bagaimana makna dan apa yang terkandung dalam belangkon, apa yang terkandung dalam wayang, apa yang terkandung dalam keris. Jelas kan? Para masyaikh, para ulama, para guru-guru kita bersama jelas bagaimana mensinergikan, menyatukan antara hasanah Nusantara. Ada keris di situ, ada wayang di situ yang dimainkan oleh Wali Songo. Menjadi apa? Menjadi media, menjadi fasilitator untuk berdakwah. Wasilahnya, Gus, ya? Wasilahnya begitu. Nah, ini dinamisasi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Selain juga pemaknaan dari wayang itu. Bagaimana kisah dan cerita wayang itu. Bagaimana pemaknaan etika dalam bermasyarakat. Ya, dengan casing inilah yang mampu saat ini mempengaruhi kalangan milenial. Kenapa? Karena kalangan milenial tidak lagi membaca buku secara fisik, tetapi bisa
di browsing di Google. Yang sanadnya belum tentu jelas. Sanadnya belum tentu jelas. Belum tentu jelas. Nah, ini menjadi hal yang sangat berbahaya bagi kita. Saya mengajak bahwa mari kita terus mengkampanyekan Islam Nusantara sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam yang mengajarkan tidak menentang budaya dan tradisi di Indonesia. Tetapi mari kita ambil budaya-budaya baru yang itu baik dan mempertahankan, wajib mempertahankan budaya-budaya lama yang baik. Nah, itu yang saya pesankan kepada generasi milenial Nahdlatul Ulama, bersama-sama penuhi Mbah Google dengan nilai konten-konten yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawan Wahabisme dan juga lawan HTI yang membawa nilai-nilai Islam formalistik, melupakan nilai-nilai bumi Nusantara ini. Ini Indonesia bukan Arab. Arab belum tentu Indonesia. Tapi budaya dan nilai-nilai keislaman bisa berkembang di Nusantara. Dan itu dibawa oleh para masyayikh, oleh Hadratus Syekh yang sudah keliling, para muassis Nahdlatul Ulama yang sudah keliling dunia mengkampanyekan soal Islam rahmatan lil alamin atau Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Begitu. Kami kira sangat luar biasa kajian pada malam hari ini. Banyak sekali catatan, bahkan nanti menjadi rekomendasi kita bersama di jajaran PC Les Bumi NU. Beberapa kata kunci tersebut adalah salah satunya al-muhafadzatu ala qadimis sholeh. Yang berikutnya, bagaimana kita memahami tentang nilai-nilai Islam itu tidak dari casing atau dari bentuk, misalkan disampaikan oleh Gus Ainun tadi seperti jubah dan lain sebagainya. Karena Islam itu sendiri diterjemahkan oleh laku. Islam itu sendiri diterjemahkan oleh moralitas, etika, nilai-nilai luhur, budaya Nusantara, yaitu Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita pertegas lagi dengan An-Nahdiyah. Gitu Gus ya? Iya, betul. Karena kelompok sebelah juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Mengaku juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tidak NU banget. Tidak NU banget. Kami kira itu para pemirsa, Gus Ainun sekali lagi matur nuwun atas ilmunya, waktunya berbagi dengan PC Les Bumi NU. Kami akhiri langsung dari tempat usaha Gus Ainun. Apa Gus namanya? Esto Cafe. Esto Cafe. Semoga senantiasa ramai, ya. Ramai membawa keberkahan. Dari kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.